mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami ngerindu memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, menyatakan iman kami di hadapan-Mu. Dan kami percaya di tengah-tengah pujian kami dan penyembahan kami, Roh Kudus terus bekerja dan melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kerinduan hati kami Tuhan, selalu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari nyatakan dengan iman kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Hanya Kau tempatku berlindung. Yes, hanya Engkau tempat kami berlindung Tuhan. Hanya Engkau laguku dan Kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. dengan segenap hati sama-sama katakan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Yes, Kau amin. pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari dengan segenap hati, dengan iman kita di hadapan Tuhan, sama-sama katakan kepada Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, Yes, amin Tuhan. hanya Engkau laguku dan Kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, yes, amin Tuhan. dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, Yes, amin. di dalam kemenangan, ku tahu Engkau. Dengan segenap hati katakan, Sedalamnya hatiku Yes, Kau amin. pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau. sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, sama-sama katakan.
sedalamnya hatiku. Yes, amin, haleluya. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Kami nyatakan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau tempat kami berlindung. Hanya Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami. Izinkan kami pada hari ini datang menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Membawa ucapan syukur kami. Apapun keadaan kami hari ini, kalau kami bisa hadir pagi hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena cinta Tuhan dalam hidup kami. Mari saudara semua kita bangkit berdiri dengan segenap hati, katakan Sedalamnya hatiku, dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sambil mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, katakan Dalamnya hatiku, yes, amin, haleluya. dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Boleh cepat saja ambil sambil mengangkat tangan, katakan Sedang boleh sambil mengangkat tangan lebih sungguh, katakan sedalam. Yes, amin. Dan biar kasih Tuhan mengalir buat setiap kami. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, yang menikmati kemenangan dan kekuatan daripada Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, katakan sedalamnya hatiku, yes, amin, dan kasih-Mu tak pernah jauh dalam hidup kami Tuhan. di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Jemaat GPI Betel Kedua yang lebih sungguh, katakan sedalamnya hatiku, terima kasih Tuhan, terima kasih. dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Dengan iman katakan di dalam kesesakan, Di dalam kesesakan, yes, amin. di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Boleh jemaat Tuhan angkat tanganmu, katakan Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. boleh berikan tepuk tangan yang terbaik. Tepuk tangan yang terbaik buat pribadi yang melindungi kita, buat pribadi yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Mari bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari akan ucapan syukur kita katakan terima kasih Tuhan buat hari ini. Satu hari lagi Tuhan berikan kami kesempatan menikmati perlindungan dan kekuatan dari-Mu. Terima kasih. Haleluya.
kasih-Mu Tuhan. Buat hal-hal yang baik masih kami bisa nikmati hari ini. Terima kasih buat semua kesempatan, kekuatan, kebaikan yang kami terima sampai hari ini. Kami nikmati kebaikan-Mu. Terima kasih. Kau menuntut kami ke air yang tenang. Kau menuntut kami kepada rumput yang hijau. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang menghibur kami. Kau menuntut kami. Kau menyertai kami. Segala pujian, segala pengagungan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Raja di atas segala raja. Kesetiaan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Janji-Mu tidak pernah tidak ditepati. Yang menikmati kebaikan Tuhan, mari akan ucapan syukur-Mu bagi Tuhan. Oleh jemaat Tuhan yang menikmati kebaikan Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik, yang terbaik. Haleluya. Sambil mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Yes, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Biar hadirat-Mu, Hadirat-Mu memenuhi. hadirat-Mu yang mengalir memenuhi hidup kami, Hadirat yang menguatkan, kudus-Mu yang memampukan, penuhi yang memulihkan hidup kami. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu Mengalir memenuhi hidup kami Tuhan. Yes, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. sambil mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, yang merindukan di hadirat Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi. Lawatan hadirat melawan tiap kami. Kami tersyukur Tuhan, tersyukur di hadirat. Boleh sekali lagi jemaat GBB terkedua yang katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Haleluya. Terima kasih Tuhan. dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Dan kami tersyukur, Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. boleh sama-sama angkat tangan katakan yang ku nampak. Yang ku nampak
tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu yang memulihkan, hadirat-Mu yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini, apapun keadaan kami memberikan pujian kami yang terbaik. Selagi kami bernapas, Kau layak menerima pujian umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan. Haleluya, shalom. Kita bersyukur pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Boleh keluar dari bangku saudara, boleh salam kanan kiri, katakan selamat hari Minggu. Karena hari ini kita adalah jemaat yang bersyukur dan memuji nama Tuhan. Come on. Haleluya. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan lebih semangat lagi. Haleluya. Come on. Boleh sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud Yang ingin menyembah dan bersujud di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Engkau penebus hidup kami Tuhan. Come on. puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan yang raja. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan lebih semangat, katakan haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Jemaat GB Kedoya sama-sama angkat tangan, katakan ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penyembuh. Yes, amin. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yes, amin. Yesus Kristus Sang Engkau penebus hidup kami Tuhan. Haleluya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Come on. Biar segala bernapas memuji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apapun keadaan kita, Dialah yang menerima pujian umatnya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Boleh sama-sama angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Katakan, come on. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Tepuk tangan sama-sama di atas kepala, katakan. haleluya. Amin. Oleh setiap tangan-tangan yang terangkan memuji Engkau Tuhan. Engkau yang layak menerima pujian umat-Mu Tuhan. Amin. Jemaat saja dengan semangat katakan haleluya. Come on. Boleh lebih semangat lagi. Haleluya. 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 Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dengan iman katakan Haleluya. Amin. berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Biar segala yang bernapas memuji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Berikan suara-suara tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tak terbayang kebesaran Tuhan dalam setiap
hidup kita. Amin. Mari sorakan ajaib Kau Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala yang kamu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwaku Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari bersama-sama kita nyatakan. Kau yang layak ditinggikan. Mari siap bersorak bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan Kau megah bagiku. Yes, segenap jiwa Kami Yesus. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Katakan Kau Raja atas. Yes, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan. Siap bersorak bagi Tuhan Bapak Ibu. Sorak-sorakan bagi Tuhan. Katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Engkau sumber kemenanganku Tuhan. Sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sebab Yesus adalah Raja mulia dalam hidup kita. Dia Allah yang besar, ajaib setiap perbuatannya. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan Dia adalah sumber kemenangan kita. Yes. Biar Dia yang layak berkuasa dalam hidup kita. Sebab Dia yang memerintah untuk selamanya. Haleluya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia, Yesuslah Raja mulia. Raja mulia, Sekali lagi dengan iman kita nyatakan. Raja mulia. Haleluya. Bersama-sama kita bagi Tuhan kita. Yesus adalah Raja yang ajaib. Amin. Dia Raja yang mulia. Amin. Yes. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Agar firman Tuhan tidak sia-sia masuk dalam kehidupan kita. Yes, Tuhan. Bapa kau mendengar
bagi Tuhan kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku Tuhan. Seruan hatiku, Tak pernah Engkau tinggalkanku Yesus. tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah yang gelap, Lewat lembah Engkau yang selalu menemani kami Tuhan. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Biar kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Engkau penuhi setiap umat-Mu Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, Pulihkan setiap hati kami Tuhan. Sembuhkan hati yang terluka Yesus. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Yesus. bersama-Mu, Bapa. Dalam hadirat Tuhan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu, kita satukan iman kita. Kita bersatu dalam hadirat Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan. Kuasa dari tempat maha Yesus, mengalirlah di tempat ini Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Terjadilah penyembuhan di tempat ini Yesus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau Bapa mulia Tuhan. Yesus. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersama-Mu, Bapa. Tuhan tenang bersama-Mu, Bapa. Tuhan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan bahas tentang kuasa doa. Mari kita baca Lukas 11 ayat 1-4 yang demikian bunyinya. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara, ayat yang kita baru baca adalah doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya termasuk kita yang seringkali disebut sebagai doa Bapa kami. Yesus adalah pribadi yang punya relasi yang sangat intim dengan Bapanya, sehingga kuasa Allah, wibawa Allah mengalir dengan kuat di dalam hidupnya. Maka kita pun perlu menyediakan diri untuk berdoa. Yang pertama kita akan lihat apa definisi doa. Saudara, sebetulnya doa bukanlah memikirkan hal yang baik, atau sebuah renungan pribadi, atau bahkan semedi. Doa juga bukan khotbah kepada orang lain dengan mata tertutup. Seperti seorang anak sekolah yang masuk kamarnya dan dia berdoa, "Tuhan, sepeda saya rusak, tolong kasih saya sepeda baru." Mamanya datang dan bilang, "Kenapa kamu teriak-teriak begitu? Kan Tuhan gak tuli, Tuhan dengar suara kita." "Iya Mama, tapi nenek di sebelah kamar saya kan agak tuli, sehingga kalau saya tidak bersuara kencang, nenek gak dengar dan dia nanti gak akan belikan saya sepeda baru." Rupanya ini bukan doa yang ditujukan kepada Tuhan, tetapi untuk menarik simpati dan perhatian dari orang lain. Sebetulnya apakah doa itu? Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Doa adalah dialog dua arah. Kita berbicara kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Doa adalah percakapan antara dua orang sahabat. Kita berdoa kepada Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Selanjutnya, mengapa kita berdoa? Paling tidak ada 3 alasan. Pertama, karena doa merupakan perintah dan teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Bahkan Tuhan Yesus memberikan teladan kehidupan doa dengan tekun. Dia berdoa pada waktu pagi, dia berdoa pada waktu malam. Misalnya dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini yang kita juga harus teladani dari Yesus. Begitu bangun pagi, mari kita berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Sekarang ini ada godaan begitu bangun pagi yang kita lihat handphone. Dan seringkali kalau kita sudah mulai baca, lihat gambar, video, maka tidak terasa awal hari kita sudah isi dengan hal-hal yang bukan perkara-perkara yang rohani. Mari kita meneladani Kristus pagi-pagi hari berdoa. Bukan hanya berdoa di waktu pagi. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 6 ayat 12 dikatakan pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kenapa di gereja tertentu suka ada ibadah doa semalam suntuk? Meneladani apa yang Yesus lakukan. Saudara-saudara, doa adalah hal yang sangat penting. Kedua, mengapa kita berdoa? Karena Allah merindukan persekutuan dengan kita, umatnya. Seperti ranting yang harus selalu melekat pada pokok anggur yang benar. Kehidupan kita juga harus selalu melekat kepada Tuhan kita. Dalam Yohanes pasal 15 dicatat, kalau kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, kita akan berbuah lebat. Sebab tanpa Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita menjalin persekutuan yang intim dengan Dia. Sebab tanpa persekutuan yang akrab dengan Dia, kita tidak bisa berhasil dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa menyukakan hati Tuhan. Sebaliknya kalau kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan hidup di dalam berkat-Nya dan jadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Agar kita bertumbuh secara rohani. Ada yang mengibaratkan doa seperti nafas kehidupan. Orang bisa lupa makan tapi nggak mungkin lupa bernafas, bukan? Tanpa doa kehidupan rohani kita akan kering bahkan mati. Itu sebabnya mari kita terus bertumbuh secara rohani. Hidup sehat dengan berdoa kepada Tuhan.
Selanjutnya kita akan melihat apa saja bentuk doa. Saudara-saudara, yang pertama ada doa penyembahan. Misalnya dalam 1 Tawarikh 29 ayat 11, Daud berkata, "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala." Nah saudara, doa penyembahan bertujuan untuk menyatakan kasih dan penghormatan yang dalam kepada pribadi Allah. Kita menyembah Allah karena Dia Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang agung, Allah yang mulia, yang ajaib, yang penuh dengan kuasa kekal. Itu sebabnya ketika kita mulai doa, jangan mulai dengan minta, tapi menyembah, mengagungkan Tuhan, memberikan hati dan hidup kita kepada Dia. Bentuk doa yang kedua adalah pengucapan syukur. Dalam Efesus 5 ayat 20 dikatakan, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." Saudara, pengucapan syukur adalah pengakuan kita yang penuh terima kasih atas anugerah Allah bagi kita. Kita perlu belajar berterima kasih atas anugerah Tuhan setiap hari dan tidak menganggap karunia Tuhan itu sebagai hal yang sudah semestinya. Kalau kita bisa bernafas, itu kan anugerah Tuhan. Kalau kita bisa mandi, air menyejukkan tubuh kita, bukankah itu adalah anugerah Tuhan? Ada orang di padang pasir yang sulit sekali mendapatkan air. Sehingga hal-hal yang kecil yang kita lihat dalam kehidupan, untuk hal semacam itu pun kita perlu bersyukur dan bukan mengomel, menggerutu, merasa tidak puas dengan kehidupan. Bentuk doa yang ketiga adalah doa pengakuan dosa. Dalam Mazmur 32 ayat yang kelima, firman berkata, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Saudara, ini adalah pengakuan dosa dari Daud yang jatuh di dalam kesalahan dan dia sadar dia perlu disucikan oleh Tuhan sehingga dia berlayak berkenan kepada Tuhan. Seringkali dalam kehidupan ada berbagai macam dosa, bukan hanya dalam perbuatan tapi juga dalam perkataan, dalam sikap hati, dalam pikiran, dan kita perlu minta pengampunan dari Tuhan melalui pengakuan dosa. Dan darah Yesus anaknya itu akan menghapuskan kita dari segala dosa kita. Ya, manusia selalu menghampiri Tuhan sebagai orang berdosa yang perlu diampuni. Hanya melalui karya penebusan Kristuslah kita dapat menghampiri hadirat Tuhan. Itu sebabnya dalam doa perlu ada pemeriksaan diri, mengkoreksi diri. Ada pengakuan dosa secara terperinci dan terus terang kepada Allah. Permohonan ampun serta penyerahan diri kepada Allah disertai tekad untuk meninggalkan semua dosa dengan pertolongan Roh Kudus. Dan saya percaya kalau kita dengan tulus melakukannya, kuasa Roh Kudus memberikan kemampuan kita untuk mengatasi segala dosa dan godaan. Bentuk doa yang keempat adalah permohonan atau permintaan. Dalam Matius 7 ayat 7-8 Yesus berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan." Saudara, doa permintaan atau permohonan adalah mengajukan kerinduan kita, permohonan pribadi kita kepada Allah yang suka memenuhi apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dia pernah berkata, "Sampai hari ini kalau engkau belum meminta apa-apa kepadaku, mintalah kepadaku supaya penuhlah sukacitamu." Ada hal-hal yang tidak perlu diminta dan Tuhan sudah memberikan kepada kita. Kita tidak perlu berdoa supaya matahari terbit setiap hari dan Tuhan memberikannya. Tapi ada hal-hal yang ketika kita minta, Tuhan dengan sukacita akan memberikan kepada kita. Sebab melalui doa termasuk permintaan ini, kita menjalin kedekatan kepada Tuhan. Kita sadar kita semuanya bergantung oleh anugerah Tuhan. Nah, tentu saja permohonan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita menjadi yakin bahwa Allah akan
mengabulkannya. Jangan kita minta sesuatu yang jahat. Tuhan, tetangga saya ini berisik amat. Anjingnya menggonggong keras banget. Bikin mati tuh anjing-anjing. Wah, saudara-saudara, ini adalah doa yang jahat dan tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita berdoa supaya ada berkat Tuhan bagi tetangga kita, bagi keluarga kita, supaya mereka diselamatkan, saya percaya Tuhan mengabulkan doa kita. Walaupun ada proses untuk menerima janji Tuhan itu. Mari doakan perkara-perkara yang baik. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih karunia dan rahmat. Bentuk doa yang kelima adalah doa syafaat. Kalau kita baca dalam Alkitab, 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Saudara, Tuhan ingin agar kita bukan hanya doa bagi diri sendiri, tetapi doa syafaat bagi orang lain. Bahkan sebetulnya kita harus lebih banyak mendoakan kebutuhan banyak orang daripada diri sendiri. Kalau diri kan cuma satu orang, tetapi orang lain kan sangat banyak. Ya, biasanya saya menggunakan ilustrasi tangan ini supaya lebih gampang kita mengingatnya. Saudara, jadi kalau kita berdoa, ada jempol yang dekat dengan hati, doakan orang yang dekat dengan hati kita. Pasangan kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita doakan. Yang kedua, telunjuk. Siapa yang suka memberikan petunjuk? Hamba-hamba Tuhan, doakan para pendeta, doakan pelayanan di gereja supaya makin maju berkembang. Yang ketiga, jari tengah. Ini jari yang paling tinggi. Siapa yang paling tinggi di negara kita? Pemerintahan. Doakan presiden, wakil, para gubernur, dan semua aparat di pusat dan daerah. Dan juga doakan bangsa negara Indonesia supaya terus bertumbuh maju oleh anugerah Tuhan. Jari keempat adalah jari manis, tapi ini juga disebut sebagai jari yang lemah. Sebab kalau kita rekatkan semua telapak tangan dan tekuk bagian jari manis, yang jempol bisa dibuka, telunjuk dibuka, bagian jari tengah bisa dibuka, kelingking bisa dibuka, tapi jari manis nggak bisa dibuka, saudara. Nah, ini mengingatkan kita juga berdoa untuk orang-orang yang lemah. Lemah rohaninya, undur dari Tuhan, orang yang sakit, tubuhnya, mentalnya, kita doakan supaya mereka juga dipulihkan oleh Tuhan. Baru yang terakhir kelingking yang paling kecil, siapa? Doa untuk kebutuhan diri. Dan kalau saudara perhatikan ilustrasi tangan ini, doa bagi keluarga, doa bagi hamba Tuhan dan pekerjaan Tuhan, doa bagi pemerintah bangsa negara, doa bagi orang-orang yang lemah. Ini kan semua doa syafaat, doa bagi orang lain. Baru yang terakhir, yang terkecil, doa bagi diri kita sendiri. Jangan kalau doa, saya, aku, Tuhan, rumahku, keluargaku, mobilku supaya bagus, rumahku, anjingku, kucingku. Waduh, saudara. Doa jangan egois, doa harus memikirkan orang-orang lain. Saya percaya mendoakan orang lain adalah tanggung jawab rohani yang tidak boleh kita abaikan sebagai orang Kristen. Dalam doa syafaat kita menjadi perantara. Artinya kita berdoa untuk orang lain bersama-sama dengan imam besar agung kita yaitu Tuhan Yesus Kristus yang hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi kita. Ibrani 7 ayat 25. Saya teringat ketika Tuhan akan membinasakan Sodom dan Gomora. Abraham berdoa kepada Allah dan Alkitab mencatat, maka Allah ingat kepada Abraham dan dilepaskannyalah Lot dari Sodom. Yang Tuhan ingat bukan Lot, yang Tuhan ingat Abraham. Lalu yang ditolong, yang dilepaskan adalah Lot. Ini berarti kita bisa berdoa untuk anggota keluarga kita yang jalannya sesat, yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan, jangan biarkan murka-Mu tertimpa atas mereka. Tetapi biarlah mereka mengenal kasih Tuhan. Ingatlah hamba-Mu ketika hamba-Mu sungguh berdoa supaya orang-orang lain yang aku kasih diselamatkan. Ini seperti Abraham berdoa syafaat bagi Lot. Dan Tuhan bisa mendengarkan doa demikian. Oh, puji Tuhan. Selanjutnya, bagaimana sikap doa yang kita bisa lakukan?
Yang pertama ini tentu meliputi sikap jasmani atau tubuh kita. Nah, Alkitab memberikan macam-macam petunjuk. Doa itu bisa berdiri atau duduk. Kadang kita bisa berlutut atau bertelut kepada Tuhan. Kadang kita juga bisa berdoa sambil berjalan. Atau kalau saudara nyetir mobil sendirian, lalu kita mulai nyanyi lagu-lagu rohani dan kita mulai berdoa, Tuhan terima kasih Engkau baik memimpin perjalanan sepanjang hari ini. Tuhan Engkau tahu aku punya pergumulan ini, berikan pertolongan. Saudara bisa sambil nyetir juga berdoa. Makanya doa itu bukan lipat tangan, pejamkan mata. Lah kalau nyetir kan nabrak saudara sekalian. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Bukan soal pejamkan mata atau buka mata. Tetapi membuka hati kepada Tuhan. Kita juga bisa berdoa dengan mengangkat tangan atau menadahkan tangan kita. Memohon kasih karunia dari Tuhan. Kita juga bisa bersembah sujud kepada Tuhan. Sebagai rasa hormat kepada Dia. Atau bahkan merebahkan diri, jatuh tersungkur di atas tanah. Atau macam-macam cara yang lain saudara sekalian. Ya, jadi ini yang kita bisa lakukan. Bisa doa sambil duduk, sambil berjalan. Dan kalau saudara kadang-kadang doa lalu ngantuk. Nah saudara boleh praktekkan. Saudara bisa berdiri lalu bisa berjalan sambil di dalam doa itu tetap engkau melanjutkan permohonanmu kepada Tuhan. Atau kalau saudara suka olahraga pagi. Sambil berjalan saudara juga bisa mengisinya dengan berdoa. Mungkin sekali-kali bisa mendengar melalui headphone lagu-lagu rohani dikumandangkan. Tapi hati kita terangkat kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itu adalah cara doa secara jasmaniah melalui anggota tubuh kita. Tetapi yang lebih penting adalah sikap yang kedua, yaitu sikap rohani, sikap hati yang lebih penting daripada apa yang fisik kita bisa nyatakan. Doa itu harus dengan hati. Hati semacam apa? Yang pertama adalah hati yang rendah. Berbahagialah orang yang rendah hatinya, yang miskin di hadapan Tuhan. Jangan berdoa sambil menyombongkan diri, menyombongkan kesalehan dan jasa kita seperti orang Farisi yang berkata, aku orang baik, bukan pencuri, bukan penipu, aku bayar perpuluhan dan aku nggak sama seperti pemungut cukai yang ada di belakang. Bayangkan doa sambil nuding-nuding orang, gimana doanya bisa dikabulkan oleh Tuhan? Kita harus merendahkan hati karena kita sadar kalau kita minta, kita datang kepada Raja di atas segala raja. Sedangkan kita hanyalah debu tanah yang hidup oleh anugerah Tuhan. Saudara sekalian, selanjutnya kita juga harus berdoa dengan hati yang tulus. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk pamer. Ada orang kalau doa inginnya di persimpangan jalan menurut Matius pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6. Supaya dilihat oleh orang. Kelihatannya hebat. Saudara sekalian, hati yang tulus. Bukan untuk dilihat manusia, bukan untuk pamer. Tapi supaya kita sungguh-sungguh bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kemudian kita juga harus punya hati yang percaya. Yakobus 5 ayat 16, ayat yang terkenal tentang doa dikatakan. Doa orang yang benar bila dengan yakin, dengan percaya didoakan. Akan besar, akan sangat besar kuasanya. Makanya kita doa itu jangan dengan ketakutan, kekhawatiran. Nangis. Boleh nangis menunjukkan isi hati. Tapi nangisnya bukan karena ketakutan, bukan karena khawatir. Nangisnya itu karena percaya Tuhan lebih besar dari segala masalah kita. Jadi yang penting ada iman. Berikutnya kita juga harus berdoa dengan hati yang mengampuni. Dalam Markus 11 ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sebelum kita doa, periksa diri dulu. Kalau ada kepahitan, kejengkelan, bereskan dulu. Kalau enggak, doa kita terhambat, doa kita terhalang. Terutama suami dan istri. Jangan ribut terus, mesti sehati. Kalau kompak sehati, dua orang di dunia sepakat minta apa saja, permintaannya akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga. Selanjutnya kita akan lihat apa manfaat doa.
Ada beberapa hal. Yang pertama, doa adalah kunci untuk mengatasi segala masalah dalam kehidupan. Dalam Matius 17 ayat 20 dikatakan, sesungguhnya sekiranya kamu mau punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Saudara, kalau kita berdoa dengan iman, gunung masalah akan pindah. Doa adalah kunci untuk mengatasi segala masalah dalam kehidupan. Masalah keuangan, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah-masalah yang lain. Bawa semuanya kepada Tuhan di dalam doa. Saya ingat satu kali ada orang yang masuk rumah baru lalu pemborongnya itu menyerahkan kunci. Ini Pak ya, kunci buat pintu utama, ini buat pintu kamar, ini buat kamar tamu. Dia serahkan kunci, dia tunjukkan satu persatu. Lalu pemilik rumah yang baru ini bilang, waduh banyak banget kuncinya ya. Bingung juga nih kalau saya harus bawa begini banyak kunci. Oh tenang Pak katanya. Karena saya sudah siapkan satu kunci saja yang disebut sebagai master key, kunci utama. Bapak cuma bawa kunci ini saja. Karena dengan master key ini Bapak bisa membuka semua pintu yang ada di rumah ini. Saya mau bilang doa adalah master key untuk membuka semua masalah-masalah yang ada. Dan engkau akan menemukan jalan keluar, jawaban dari Tuhan. Yang kedua, manfaat doa adalah doa akan menyebabkan kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dalam Lukas 11 ayat 13, Yesus berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara minta Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ilahi, kuasa Allah yang akan menjamah kehidupan kita. Kalau Roh Kudus turun dalam hidup kita, urapan Allah mengalir dalam hidup kita. Kita akan dipakai menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu berdoa, minta Roh Kudus turun, mengurapi kita senantiasa. Yang ketiga, doa mendatangkan mujizat Allah. Saudara ingat bagaimana Petrus pernah berdoa dan membangkitkan Tabita atau Dorcas? Begitu juga dengan Yesus. Dia menengadah ke langit lalu berkata dengan iman, Lazarus bangkitlah, keluar dari kuburan. Dan Lazarus yang sudah mati 4 hari keluar dari kuburan, hidup kembali. Jadi doa bisa mendatangkan mujizat Allah. Kalau engkau percaya hari ini kesembuhan bisa terjadi dalam hidup saudara. Jawaban Tuhan bisa diberikan kepada saudara. Karena Tuhan mendatangkan mujizat. Mujizat artinya sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Tapi Allah sendiri yang mengerjakannya ketika kita berdoa kepada Dia dengan segenap hati. Apa manfaat doa? Yang keempat, doa adalah perlengkapan senjata dalam peperangan rohani. Efesus 6 ayat 18 mencatat bahwa selengkap senjata Allah yang kita harus gunakan bukan hanya pedang roh yaitu firman Tuhan, bukan hanya ikat pinggang kebenaran, bukan hanya kasut kerelaan memberitakan Injil, bukan hanya ketopong keselamatan dan sebagainya, tapi juga doa. Kita sedang berhadapan dengan musuh, bukan darah dan daging. Musuh kita bukan manusia, teman di kantor, apalagi mertua kita. Tapi musuh kita adalah roh-roh jahat. Dan bagaimana kita bisa menang atas roh jahat yang berusaha mempengaruhi orang-orang, memakai orang-orang untuk merugikan hidup kita. Dengan berdoa. Karena doa adalah senjata yang sangat luar biasa. Dan yang kelima, yang terakhir. Doa mengakibatkan timbulnya kebangunan rohani dan pertobatan jiwa-jiwa. Alkitab berkata, jika umatku yang atasnya namaku disebut, berseru kepadaku, merendahkan diri, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang sesat, artinya bertobat, aku akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Pemulihan negeri bicara soal revival yang akan terjadi, lawatan Tuhan. Makanya dalam Mazmur 2 ayat yang ke-8, Alkitab berkata, mintalah kepadaku, kata Tuhan. Maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Jangan hanya minta berkat, jangan hanya minta supaya kita jadi lebih sukses, lebih kaya. Minta jiwa-jiwa, minta bangsa-bangsa. Berdoa untuk suku bangsa yang ada di Indonesia supaya dilawat Tuhan, supaya hatinya
sungguh-sungguh berbalik daripada penyembahan berhala, daripada perkara-perkara yang jahat, dan sungguh bertobat kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita dengan segenap hati minta lawatan Allah untuk kota kita, untuk bangsa negara kita, Allah mendengar dari sorga dan Allah juga akan memulihkan negeri kita. Oh, di dalam doa ada kuasa yang sangat luar biasa. Kita yang terbatas akan terhubung dengan Allah yang tanpa batas melalui doa. Itu sebabnya mari kita tingkatkan diri dalam doa. Setiap hari berdoa, baik pagi maupun petang. Ada jam-jam khusus untuk kita berdoa. Tapi dimanapun kita berada, selagi kita kerja, selagi kita di jalan, lagi nyetir mobil, selalu komunikasi dengan Tuhan. Karena doa adalah komunikasi dua arah. Kita berbicara kepada Tuhan dan Tuhan juga berbicara kepada kita. Saudara sekalian, siapa di antara kita yang hari ini mau berkata, Tuhan, aku ingin mengalami kuasa doa. Aku ingin lebih akrab dengan Engkau di dalam doa. Kalau itu yang merupakan kerinduan hati saudara, taruhlah tanganmu di dada. Biarlah Tuhan menjamah hidup kita, supaya hidup kita makin hari makin melekat kepada Dia. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu Yesus Kristus selalu berdoa, bersekutu dengan Bapa. Ada keintiman dalam ketritunggalan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan inilah yang diteladankan bagi kami, supaya kami akrab dengan Engkau melalui doa. Ampuni kalau kami merasa diri mampu mengatasi masalah dengan kemampuan sendiri, sehingga hidup kami kacau berantakan. Kami percaya doa adalah pernyataan ketergantungan kami kepada Tuhan. Kalau kami berdoa, kami bergantung mengandalkan Tuhan. Kalau kami tidak suka berdoa, kami merasa diri kami mampu. Dan akibatnya hidup kami tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi kami ya Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh menjadi mesbah doa. Menjadi pribadi pendoa yang sungguh-sungguh menyukakan Tuhan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Sekali lagi. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami, khususnya bagi kami sebagai seorang bapa, sebagai seorang ayah. Biarlah kami tetap menjadi figur, menjadi teladan, menjadi pola, menjadi patron bagi anak-anak kami. Agar mereka terus boleh bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Apapun yang menjadi kemampuan, kapasitas anak kami, benih ilahi yang tertanam dalam diri mereka masing-masing, biarlah senantiasa lewat kami Tuhan, pengenalan kami akan Engkau, terus kami tumbuhkan kepada anak-anak kami. Bagi para pemuda-pemudi tempat ini, firman Tuhan mengingatkan, apapun yang kamu kerjakan, kalian kerjakan, biarlah semuanya berpusat kepada Tuhan, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Biar firman ini terpatri dalam
Leluh hati kita yang terdalam, masing-masing kita yang hadir pada siang hari ini, biar kita pulang di tempat ini kita diberkati oleh Tuhan. Berkat-Mu atas Pak Julius Ishak bersama Ibu Yulia, biar di masa tuanya Tuhan terus sertai, Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, kesehatan yang prima, agar mereka terus Tuhan pakai jadi berkat dimanapun mereka boleh berada, khususnya menjadi gembala di Tasikmalaya ya Tuhan. Berkat-Mu atas Pak Rubin Andi, berkat-Mu atas Ibu Lenawati beserta keluarga, Tuhan juga menyertai, Tuhan terus pakai keluarga ini Tuhan menjadi tangan kepanjangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat-Mu atas Pak Swito, Pak Suryanta, Tuhan juga menyertai dimanapun mereka boleh berada saat ini, agar kasih Tuhan senantiasa memelihara hidup mereka. Berkat-Mu atas bangsa dan negara kami terus berdoa lewat Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran para menteri, agar senantiasa mereka dapat meneruskan program pemerintah yang sebelumnya. Mereka juga senantiasa boleh melaksanakan apa yang menjadi visi Presiden, bukan untuk menjadi visi pribadi, biar kesejahteraan bangsa dari Sabang sampai Merauke terwujud lewat kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Lalu sebentar kami mau akhiri ibadah pada siang hari Tuhan. Kami rindu berkat-Mu dicurahkan atas kami. Kami undang Ibu Lenawati. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita arahkan hati dan tangan kita. Kita mau menerima berkat yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus yang melimpah, serta persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus, yang akan senantiasa menyertai kita, memimpin kita, membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan dengan percaya. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.